Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu Komunikasi Sosial yang ke-56, Paus mengajak kita untuk bermenung tentang mendengarkan. Nah, Paus meminta kita untuk bermenung tentang tindakan mendengarkan. Ini artinya, bisa saja ada hal yang tidak beres dengan cara kita mendengarkan. Di lain sisi, ada begitu banyak orang ada dalam kebutuhan untuk didengarkan. Jadi, kita perlu memperbaiki bagaimana cara kita mendengarkan, tetapi di lain sisi, ingatlah bahwa di sisi kiri kanan kita ada orang banyak yang membutuhkan untuk didengarkan. Dan tindakan mendengarkan yang ditawarkan oleh Paus dalam pesannya kali ini adalah supaya kita mendengarkan dengan telinga hati kita. Dan mendengarkan dengan telinga hati kita itu berarti kita mau mendengarkan dengan penuh cinta, sebagaimana Allah sendiri mengasihi kita dan mendengarkan kita. Kesaksian kitab suci mengatakan Tuhan mencondongkan telinganya dan mendengarkan mereka. Allah mengasihi kita, karena itu Ia mau mendengarkan kita, umatnya. Di dalam tindakan mendengarkan penuh cinta, ada satu hal penting yang perlu kita ingat adalah mengenai keterbukaan. Dengan keterbukaan hati kita didekatkan, baik yang mendengarkan maupun yang didengarkan, saling didekatkan satu dengan yang lain. Paus mengatakan keterbukaan hati yang memungkinkan kedekatan. Selain keterbukaan, hal-hal lain yang perlu ada di dalam komunikasi, sikap lain yang perlu ada di dalam komunikasi adalah ketulusan, kepercayaan, dan kejujuran. Nah, pada kenyataannya untuk mendengarkan memang tidak mudah. Oleh karena itu, Paus mengangkat sebuah keutamaan lain adalah kemartiran kesabaran. Perlu keutamaan ini, kesabaran. Sabar dalam mendengarkan. Oleh karena itu, Paus juga mengangkat apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, yaitu supaya setiap orang cepat mendengarkan dan lambat untuk bicara. Kemampuan mendengarkan dengan cinta, dengan penuh kesabaran menjadi penting di dalam kehidupan kita. Lalu di dalam sebuah tindakan pastoral, dalam sebuah pelayanan persekutuan, Paus mengingatkan agar hal pertama yang perlu dibuat adalah mendengarkan. Mendengarkan adalah hal pertama yang perlu dilakukan di dalam sebuah pelayanan pastoral, di dalam sebuah pelayanan komunitas, di dalam sebuah pelayanan demi kesatuan, demi persekutuan. Lalu di dalam dialog, Paus mengatakan bahwa sebuah dialog dengan prinsip mendengarkan
adalah seseorang harus datang dengan sebuah kesadaran bahwa di dalam dialog itu, di dalam saling mendengarkan itu, seseorang siap untuk berubah pikiran, siap untuk berubah asumsi awalnya. Jadi dialog tidak berarti bahwa kita tenang mendengarkan, lalu setelah itu kita berbicara memaksakan pandangan kita. Yang benar adalah kita siap menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi pendapat kita. Lalu di dalam dialog itu kita bersama-sama menemukan apa yang benar untuk kehidupan kita. Pada poin ini saya teringat akan apa yang dikatakan di dalam Gaudium et Spes mengenai suara hati. Kita setia kepada suara hati kita, lalu berdialog dengan sesama kita, dengan orang lain yang juga punya suara hati, dan di sana kita bersama-sama mencari solusi, mencari pemecahan, mencari kebenaran untuk memecahkan setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah beberapa poin yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat memperingati Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-56.